ini belum tidur. Iya. Ini belum tidur. Tidak ada ini kan? Ada. Tapi belum cas maksimal. Belajar itu harus mulai dari semangat. Nah, kita ulangi lagi semangat. Gerakan lagi, Kak. Gerakan lagi. Apa yang bisa segerakan lagi? Ya Yanti. Oke, nanti tuh gerakan apa kita ikut semua. Jangan ikut gerakan tadi. Mulai dulu, mulai. Sabar, 1, 2, 3. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang gitu. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, begitu. Gerakannya itu dulu ya. Coba dulu. Di sini senang, di sana senang, nanti lalala itu ganti begitu. Oke. Di sini senang, di sana senang, lalalanya kita ganti dengan kaki disentak-sentak gitu. Ayo nyanyi sih. Ayo nyanyi, 1, 2, 3. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilonggar. Coba begini kakak, begini, apa ya contoh? Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan, begitu. Jadi kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tapi dengar ingat, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, wow, gitu ya. Dikit-dikit sampai sore baru pulang langsung. Segar tuh? Segar. Kayak lemas-lemas lagi kayak tadi.
sudah kenal saya siapa? Yang bilang bukan orang. Dia pernah ada di satu kelas. Demokrasi HAM dan Pemerintah. Atau pengaturan antropologi. Yang lain? Lupa Pak, lama jadi. Ada sih lupa. Sudah kenal tapi namanya lupa. Muka kenal tapi nama lupa. Jadi satu nama, satu bisa aja ya? Siap. Siapa toh? Ada yang tahu? Belum. Oh. Yang bisa baca siapa? Oh, semua pas ada baca tuh. Eli. Kayaknya itu apa? Rahasia keluarga ya? Iya, rahasia keluarga. Hah? Kayaknya itu nama Kristen. Ada Esranya. Nah, itu apa nama? Nama dia. Itu orang mana tuh? Timur. Orang Ike lebih pedalaman lagi dari Papua. Nah, Papua sudah maju. Saya dari Ike. Saya datang kuliah di Jawa itu di Jalan Tiga tahun 2000. Satu lahir? Hah? Baru tahun 2000 lahir? Yang lain? 2004? Masih tua. Saya pakai itu ya? Halo. 2002, 2003. Jadi waktu saya datang kuliah itu kampung bapak mama baru mau cari ketemu ya. Masih ancaman. Dulu saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial. Program studinya sosiologi. Tahu program studi tak? Nah, program studinya sosiologi. Jadi saya kuliah di sosiologi dulu. Lalu saya kuliah lagi di sosiologi agama S2. Lalu saya jadi dosen di sini. Kalau orang K yang tertinggal itu bisa jadi dosen di sini kan berarti ada juga bisa toh? Bisa. Harusnya bisa. Nah, itu saya sudah punya istri. Itu saya punya istri ada di situ yang tadi datang ambil dompet tuh. Itu. Dan saya punya anak itu satu. Cuma satu? Ya, baru satu. Saya punya istri pendeta. Saya agak dekat-dekat surga sedikit. Hah? Iya tuh? Lalu ketemu hari ini, minggu lalu belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu yang latih siapa? Namanya? Faris. Hah? Minggu lalu yang latih adik-adik dong siapa? Wow. Masa kamu baru ketemu minggu lalu sudah lupa lagi itu? Saya besar lahir di Kei dan besar di Kaimana. Tahu Kaimana? Tahu. Kota senja itu ya. Saya besar di situ. Makanya saya logat Papua bisa itu. Sama saja. Hah? Hah? Minggu lalu itu yang kasih materi siapa? Yang tahu namanya angkat tangan. Tidak tahu. Wow. Minggu lalu dia tertulis nama begitu kan? Iya.
Jadi, minggu lalu yang kasih materi siapa? Saya lupa. Lupa. Tidak kasih nama. Lupa juga. Apa ada di video? Iya. Ah. Kakak Jo. Kakak Albert. Namanya Joshua Albert Mailoga. Apa sih, Bang? Nah, jadi benar. Siapa nama? Iya, aku nama siapa? Obed. Benar. Ada Nona? Mira. Benar. Siapa lagi yang tadi di sini? Kakak Jo. Benar, ya. Nah, itu kan baru minggu lalu, kan sudah lupa. Aduh. Nama yang kasih latih saja kamu lupa, apalagi dia pemateri. Itu. Materinya tentang apa kemarin? Tentang apa ya, pertama itu kita dilatih untuk yang macam kayak berdiri di depan, setelah itu macam presentasi yang sebelum kayak gitu yang Berdiri di depan, lalu presentasi, caranya cara bicara, banyak orang banyak orang. di depan banyak orang. Terus apa ya, itu waktu itu kan kita bagi-bagi fakultas kan, macam kayak kita guru itu ambil yang tentang Pendidikan. dan terus cara mengajarnya guru sama tapi kalau Teman-teman lain lagi. Ada yang tahu, masih ingat judul materinya, topiknya apa? Public speaking. Public speaking. Public speaking. Public speaking itu kan topik besar sekali, tuh. Materi yang kemarin disampaikan oleh Kakak Jo, apa judulnya? Materi yang kemarin bagian kita itu materi tentang planning, ya. Planning itu ini dia punya di dalamnya ada ide, informasi, latihan. Planning itu apa? Tahu? Rencana. Perencanaan, ya. Yang kemarin direncanakan itu apa? Bagaimana cara membangun ide, benar ya? Betul tuh? Lalu yang kedua, apa isi ide itu, benar ya? Ya tuh? Jadi ada strukturnya, ada 3 ya. Namanya struktur ide. Dimulai dengan pembukaan, benar ya? Menceritakan tentang saya ini siapa, perkenalan, benar ya? Lalu apa yang mau saya bicarakan, isi, benar ya? Lalu bagaimana saya menutup pembicaraan itu, benar ya? Nah, yang kemarin itu yang mau dilatih hari ini. Jadi kemarin itu kita bicara tentang struktur ide. Bagaimana membangun ide yang baik, ya? Bagaimana membangun pemikiran yang baik dengan argumentasi yang baik, cara berbicara yang baik. Maka dimulai dengan bagaimana memperkenalkan diri, saya ini yang mau saya sampaikan ini. Terima kasih, kan kita? Benar ya? Jadi dilatih untuk berbicara. Nah, public speaking itu adalah bagaimana kita dilatih untuk mampu berbicara di depan umum. Nah, umumnya sekarang yang ini aja dulu, kan kita, ini umum gitu. Orang banyak gitu. Nah, supaya kita tidak gugup, ya, tidak malu-malu, tidak grogi, maka biasanya itu harus dilatih. Sebenarnya latihan itu sudah mulai dari waktu kita kuliah. Waktu dosen suruh kita untuk presentasi, ya, itu mulai berlatih. Tapi kan itu langsung praktek. Tetapi ini dikasih dulu materinya, baru kemudian kita praktek. Kalau yang di kelas itu yang dikasih materi kuliah tuh. Kalau ini yang dikasih materi public speaking. Oh, materi public speaking itu adalah bagaimana cara saya bisa berbicara dengan baik. Kalau saya berbicara dengan baik itu harus ada pembukaannya dulu, benar ya?
isi atau fokus apa yang mau saya bicarakan, lalu bagaimana saya menutup pembicaraan itu. Itu yang kemarin Kakak Jo ngomong tentang planning. Ya. Waktu paling pertama itu Kakak Ricky bicara tentang brainstorming. Kan ada 3 tahap itu. Ada brainstorming, ada planning, lalu nanti praktek. Yang gitu. Nah, dalam setiap tahap itu biasanya juga ada praktek-prakteknya. Ya, brainstorming itu kita duduk bersama-sama, mari bicara, saling memberi ide dan lain sebagainya. Ya. Lalu di planning itu adalah bagaimana kita merencanakan ide yang tadi sudah muncul itu supaya disampaikan dengan baik. Gitu. Lalu kalau kita sudah bisa merencanakan, bagaimana kalau kita praktekkan? Karenanya setelah materi kemarin, materi kita hari ini, ingat-ingat ya supaya nanti minggu depan tidak lupa lagi. Ya toh? Materi kita hari ini saya kasih judul ada di flyer yang sebagi itu. Judulnya apa? Di flyer yang dikirim di grup itu loh, yang kalian sudah baca satu-satu itu. Apa dia punya judul? Judul besarnya tetap public speaking. Di bawahnya ada struktur ide. Di bawah struktur ide itu ada satu judul lagi namanya mengenali diri dan lingkungan sosial. Nah, saya hanya kasih pengantar sedikit saja, setelah itu kita praktek. Iya ya? Diri itu apa? Diri sendiri. Saya. Sudah kenal diri masing-masing? Hah? Benar? Oke, nanti sebentar kita praktek ya. Benar sudah mengenali dirimu masing-masing? Kalau misalnya orang psikologi biasanya tanya, siapakah aku? Ada yang bisa cerita di depan ini, aku itu siapa? Sendiri. Iya, bisa cerita. Kan aku itu tidak sekedar diriku saja kan? Benar ya? Aku lahir, aku hidup dengan seseorang, seseorang itu membentuk aku. Kan gitu? Lalu aku punya lingkungan pertemanan sendiri lagi. Hah? Jadi aku itu tidak hanya terbentuk dari diriku sendiri, tapi dibentuk oleh lingkungan. Maka aku itu harus punya kemampuan untuk beradaptasi. Ya. Kalau aku itu tidak bisa beradaptasi, maka biasanya aku akan tersingkir. Gitu ya? Apa itu adaptasi? Menyesuaikan diri. Satu proses timbal balik untuk menyesuaikan aku dengan aku yang lain. Termasuk juga aku dengan lingkungan. Termasuk juga aku dengan yang di atas sana itu. Ya? Jadi satu proses adaptasi yang besar sekali. Tapi itu prosesnya selalu timbal balik. Ya. Misalnya paling sederhana, kalau di Papua di pegunungan Bintang ya, biasanya makan apa di situ? Makan Ubi, ya? Keladi, buah merah, sayur, singkong, papeda. Waktu sampai ke sini di Salatiga ini, barang itu tidak ada. Lalu ternyata waktu pertama kali makan sakit perut tidak? Tidak. Benar. Kan kalau makan rica banyak. Makan rica banyak baru itu. Saya juga dulu begitu. Dulu saya datang dari KI. Di KI itu setiap hari makan ikan. Ikan itu yang
paling segar, baru ditangkap dari laut. Datang ke sini, pergi ke desa, tidak ada ikan, isinya tempe semua. Ya. Saya stres itu bulan-bulan pertama itu untuk menyesuaikan dengan cara makannya orang Jawa. Itu baru soal makan. Soal berpakaian. Ya. Soal apa lagi? Soal bahasa. Kalau kita di sana kan hanya kita dengan kita, lalu ngomongnya dengan menggunakan dialek daerah. Sako, sapi sana, ya. Sapi dapur, kopi mana, ya. Kalau datang di sini orang Jawa dong bingung. Sapi sana, ini di sana ada sapi pasti. Ya. Padahal yang kita maksud Padahal yang kita maksud saya mau pergi ke sana, ya. Kopi mana, ya? Yang kita maksud kamu mau kemana? Tapi orang Jawa pikir di mana kopi itu, ya? Iya tak? Nah makanya kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial. Itu ya. Kakak Hani itu, kenal Kakak Hani? Dulu begitu juga. Waktu pertama kali datang sama dengan saya juga, ya. Tapi sekarang dia sudah hebat. Dia sudah bisa jadi pemimpin. Mengapa? Karena dia belajar terus. Dan yang paling hebat di Kakak Hani yang harus kamu tiru itu, dia orangnya percaya diri, tidak takut, mau mengungkapkan pendapat. Saya biasa bilang di kelas, orang yang berani mengungkapkan pendapat, selalu berani mengungkapkan pendapat itu akan menentukan pendapatannya. Tahu pendapatannya? Duit. Jadi kalau kita berani berargumentasi sesuai dengan struktur-struktur tadi itu, ya, berani mengungkapkan pendapat dan pendapat itu diterima oleh orang lain, kan kita dibayar, ya. Nah ini yang Kakak Hani bikin itu. Jadi harus punya semangat untuk belajar. Sampai ke tahap itu tentu butuh proses yang panjang sekali, ya. Jadi diri itu tidak lahir dengan simsalabim. Diri ini dia tidak lahir dengan simsalabim bahwa ketika dia lahir dia langsung hebat. Tidak. Dia lahir harus kemudian beradaptasi, diproses dalam lingkungan sosialnya. Dan kalau diri itu tidak punya kemampuan untuk beradaptasi, biasanya kemudian dia putus sekolah, kan kita berhenti sekolah, ya? Yang paling unik di keton dari sana datang ke sini itu paling unik itu adalah adaptasi soal makanan tadi dan minuman, ya. Itu yang Kakak Hani marah-marah itu. Kamu minum saya tidak kasih uang. Ya. Saya tahan kalian punya uang. Mengapa begitu? Karena kita di Papua itu, saya dulu pernah hidup di Kaimana itu, satu botol minuman itu harganya minta ampun tinggi, ya. Waktu kita datang di Jawa, kamu jalan-jalan ke situ beli murah sekali. Saya uang banyak ini, warlet marang murah kayak begitu. Kan kemudian rasa diri itu mau itu, ya. Hanya kemudian tidak mampu untuk beradaptasi. Lalu kemudian karena minuman keras, mabuk-mabukan, kuliah tidak beres, disuruh pulang. Ya, makanya kalau Kak Hani bilang jangan minum, itu karena supaya adik-adik ini dong bisa berhasil suatu saat nanti. Jangan minum itu bukan berarti tidak boleh minum sama sekali, ya. Sekali-sekali minum tidak apa-apa. Yang penting Kak Hani tidak tahu. Nah, kamu jangan bilang saya yang bilang, ya. Nah, karenanya kita akan belajar prakteknya itu soal menulis. Menulis apa? Menulis pengalaman, ya. Jadi ini bukan tes, ya, bukan tes di kelas itu, tidak. Tapi saya minta teman-teman untuk menulis pengalaman. Pengalaman tentang apa? Pengalaman tentang lingkungan sosial. Ya, jadi prakteknya sesederhana itu. Mengapa menulis itu penting? Karena menulis itu satu, pencurahan ide yang sudah dibahas kemarin itu dalam bentuk
Lisan. Menulis itu adalah bagaimana cara kerja motorik ini, tangan, mempertemukan atau mengaitkan dengan cara kerja otak. Ya. Jadi nanti ada empat tingkatan, bukan pertanyaan sebenarnya, 4 tingkatan yang saya minta untuk teman-teman nanti menulis sesuai dengan itu. Pakai struktur yang kemarin, ya, pembukaan, isinya apa, lalu penutupnya apa, gitu ya. Saya sudah siapkan kertas, nanti kalau saya bagi kamu kertas, kamu pakai itu tulis. Karena nanti sebentar kertas itu dikembalikan ke saya. Jadi itu bukan untuk dinilai untuk mana yang paling bagus, bukan ya. Tapi nanti waktu teman-teman nulis semua, kertas itu dikumpul, nanti berdasarkan tulisan setelah kita praktek, berdasarkan tulisan itu, kemudian nanti minggu depan akan ada materi baru dari tulisan yang teman-teman bikin. Gitu ya, dilatih terus begitu. Sampai di sini mengerti ya? Oke, jadi kita akan belajar menulis. Setelah itu setelah menulis, mungkin sekitar 30 menit masing-masing menulis. Setelah menulis, masing-masing akan membacakan tulisannya di depan. Baca saja dulu ya. Kalau pidato kan tidak boleh pakai teks, tapi ini kita pakai teks, baca saja. Ya. Nanti kita akan saling mengerti, saling tahu apakah saya benar-benar memahami diri saya sendiri. Gitu ya. Kan ini tuh materinya itu. Mengenali diri dengan lingkungan sosial. Apakah saya benar-benar mengenali diri saya sendiri? Nanti dari tulisannya teman-teman itu. Tapi itu bukan tes ya. Jadi jangan takut, wah nanti saya dapat E, bukan. Tidak ada urusan dengan tes. Ini adalah ekspresi pengalaman pribadi yang nanti akan dikaitkan dengan orang lah. Itu yang disebut dengan lingkungan sosial. Cerdas, kamu pintar semua ini. Kamu jadi sarjana sudah. Nah, ada 4 hal yang harus yang teman-teman tulis itu. Saya tulis di sini saja. Itu pertama yang harus ditulis. Itu terkait dengan siapa saya, namaku siapa, lahir kapan, ya, di mana, orang tuaku siapa, paham ya? Saya jenis kelamin apa, paham ya? Tapi jangan dibuat poin-poinnya, itu deskripsi, tulisan 1 kalimat. Lalu saya hidup di mana, waktu saya lahir dan besar. Belum sampai ke Salatiga. Ini cerita soal siapa saya yang ada di Papua. Lalu terkait juga dengan siapa saya itu di dalam keluarga saya.
Ini cara pas mati pada. Mati. Data aja udah mati nih. Oh, itu sebenarnya pakai minta pakai. Oh, data ini sinyal atau? Iya. Ini bikin Kandeng. Sudah. Stop menulis. Pertama, tadi saya sudah bilang bahwa menulis itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Menulis itu perlu proses latihan secara perlahan-lahan. Dulu saya juga begitu ya. Jadi saya waktu datang pertama di UKSW tahun 2000 itu, ya menulis itu juga lambat. Jadi tidak sekali jadi hari ini, tidak ya. Menulis itu juga lambat. Nah dulu saya punya strategi, cara untuk bagaimana saya bisa menulis. Kalau di sekolah dulu pernah dengar yang namanya buku harian, pernah dengar? Pernah ya? Saya tuh dulu setiap hari menulis. Jadi saya pergi ke kampus pagi, malam pulang sebelum belajar begitu atau setelah belajar, saya tulis apa yang saya bikin di kampus hari ini gitu. Ya. Jadi waktu tahun 2005 saya pulang ke KI, itu saya punya buku harian itu ada sekitar 10, tebal-tebal begini. Yang saya bawa pulang, masih ada di rumah sekarang di KI itu. Nah, jadi itu yang saya mau bilang, itu bukan proses kemampuan menulis itu bukan satu proses yang sekali jadi perlu kesabaran untuk melatih masing-masing. Tadi itu kita cuma dikasih waktu 30 menit untuk menulis. Dengan arahan ada 4 poin ya. Ya, tadi saya bilang kalau hari ini dengan 30 menit kita baru bisa menulis nomor 1, ya tidak apa-apa. Waktunya sudah selesai, berhenti. Jadi belajar juga untuk disiplin soal waktu. Gitu ya. 30 menit saya cuma bisa sampai nomor 1. Sana, toilet. 30 menit saya cuma bisa sampai nomor 1. Ya sudah, nomor 1 dulu. Nanti kalau ditanya kenapa cuma bisa sampai nomor 1, karena saya belum terbiasa untuk menulis cepat, kan gitu. Jadi ini bukan soal menyalahkan yang sudah sampai nomor 4 dan yang satu baru sampai nomor 1, bukan ya. Dan kalaupun yang ada yang baru sampai nomor 1, tidak perlu merasa tidak enak begitu ya. Tidak usah. Karena masing-masing orang atau tiap-tiap anak itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Punya kemampuan belajar yang berbeda-beda. Jadi semua tidak boleh harus sama. Kalau semua sama kan jadi tidak enak, no? Harus ada perbedaan. Sehingga perbedaan itu bisa kita saling menghargai. Oke, itu pengantar. Lalu mau berapa orang yang ini waktu sudah jam 10.45. 30 menit saja kita pakai untuk itu ya. Jadi sampai dengan 11.15 kita berhenti. Setelah itu teman-teman bisa cari makan, bisa pulang gitu ya. Tergantung arahan dari kakak besar ya. Kakak besar tapi agak kecil ya. Kalau saya kakak besar memang besar ya, badan ya. Kalau itu kakak besar dalam pengertian pemikiran, tindakan ya, bukan secara fisik gitu ya. Jadi orang ngomong, teman-teman waktu ngomong kakak besar itu tidak hanya dalam pengertian badannya saja, tapi juga dalam pengertian pemikiran, dalam pengertian relasinya dengan orang lain, dalam pengertian kemampuannya dalam berbicara itu. Oke, siapa yang mau mencoba? Saya. Mantap. Adik siapa namanya? Adik siapa namanya? Adik Domi. Oh, Domi. Adik Domi akan Domi. Pakai D. Adik Domi akan baca apa yang Adik Domi tulis. Hanya baca ya, tidak boleh ditambah-tambah. Jadi tulisan itu yang dibaca. Jangan kau tulis cuman begini terus kau tambah-tambah panjang-panjang, tidak. Yang dibaca apa namanya, yang kau sampaikan itu tulisan yang dibaca. Tulisan yang akan kau baca. Oke.
Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan di sini. Apa yang saya tulis ini saya akan baca dari pengalaman saya dari Papua sampai sini. Saya akan baca. Tugas mengenal diri dan lingkungan sosial. Pertama, siapakah aku? Namaku Domingus Bayumka. Tempat tinggal, tempat dan tanggal lahirku Abepura 05 Mei 2002. Alamat di Papua, Doyo Baru. Asal suku Ketengban. Asal distrik Teraplu, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Berikut. Dalam keluarga, yang saya tidak boleh lakukan adalah membenci terhadap keluarga, memarahi keluarga, kekerasan dalam keluarga, dan lain-lainnya. Berikut. Dalam keluarga yang saya boleh lakukan adalah tidak membenci keluarga, membentuk keluarga, membantu keluarga, atau saling menolong keluarga, membaik dan sopan santun dalam keluarga, dan lain-lain. Berikut yang kedua, ceritakan tentang tentang teman atau berteman pertama kali di Salatiga dengan orang bukan orang Papua. Sini saya akan cerita. Pertama kali saya ke Salatiga, saya kenal dengan seorang yaitu orang Kupang. Dia punya nama yaitu si Sam atau Kakak Sam. Sudah tamat kemarin. Setelah kenal Kakak Sam, lalu Kakak Sam ajak saya keliling di Salatiga, yaitu di kampus FKIK dan FTI, dan yang kedua yang saya kenal dengan Kakak David dari Ambon atau Manado. Dan Kakak David ini mengajak aku ke ibadah beberapa jemaat. Dan yang ketiga, menurut pandangan saya terhadap si Kakak Sam dan Kakak David, si Kakak Sam orangnya diam, namun Kakak Sam dia adalah kakak yang baik dan senang. Begitu juga dengan Kakak David. Dan menurut pandangan saya, kedua kakak ini sangat baik. Sangat baik dan bisa memotivasi saya. Dan yang terakhir, berteman yang baik menurut saya, cerita, adalah membangun kebersamaan dalam keluarga dari berbagai suku bahasa yang berbeda menjadi satu, yaitu kita bersaudara di tanah perantauan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa tuh. Luar biasa Domi. Domi luar biasa. Oke, silakan Domi duduk kembali. Ada yang mau coba lagi? Domi bisa menceritakan sampai poin 4. Ada yang mau? Harus berani kan, public speaking tuh. Harus berani. Oh, tidak apa-apa. Jadi bukan soal ini, hanya karena Domi tadi cepat lalu kemudian sampai 4. Jadi bukan yang lain belum sampai 4 itu bukan berarti teman-teman tidak bisa itu. Ya. Itu hanya karena waktunya dibatasi 30 menit. Jadi jangan takut itu. Dan itu bukan soal salah benar ya. Karena ini pengalaman pribadi masing-masing. Jadi ini bukan juga mau dicontek juga nggak bisa, karena ini pengalamannya Domi pasti berbeda dengan yang lain. Tidak bisa dicontek ini barang ini. Oke, ganteng. Kamu berhenti menulis sudah. Stop. Nanti tidak dinilai juga ini. Nanti sekali dikumpul, kami akan pelajari dengan kakak pendamping itu, belajar lalu minggu depan apa yang perlu dikembangkan dari yang Dosu tulis ini, gitu ya. Oke, siapa? Adilona. Siapa cukup nama? Mira. Ada Mira, silakan.
Baik, selamat siang untuk kita semua. Nama saya Mirapera Kakadi. Umur saya 21 tahun. Jenis kelamin perempuan, asal saya dari Kibirok, dan saya boleh lakukan di dalam keluarga saya adalah yang pertama, saya menghormati orang tua saya, dan yang lebih tua dari keluarga saya, taati orang tua, dan saya bantu memasak sambil ambil air dan cuci piring, pakaian, dan lain-lain. Nah, dan yang kedua, dan yang saya tidak boleh lakukan di keluarga saya adalah tidak boleh berteman dengan orang yang tidak kenal, dan jangan membantah orang tua. Yang paling larang untuk kasih keluar kata-kata kotor ke orang yang lebih tua dari saya, dan yang satu lagi untuk om, dalam arti misalnya mama saya punya adik atau kakak, itu saya harus hormati dengan kata-kata yang sopan. Terus yang kedua, yang pertama kali saya ketemu di Kota Salatiga itu adalah kakak Tasya dan kakak Calvin, dan pertama kali kita perkenalan dan jalan sama-sama, makan sama-sama, sharing, dan pergi ke gereja dijemput sama kakak berdua. Dan yang ketiga, kakak Tasya orangnya baik, murah senyum, dan kakak Tasya mudah bergaul dengan teman-teman dari luar Pulau Jawa. Yang keempat, menyalin atau menjaga pertemanan yang baik menurut saya adalah saling menghargai satu sama lain. Terima kasih Ademira. Tepuk tangan dulu. Kakak Tasya ini dari mana? Jawa. Magelang. Boyolali. Aku kenal juga. Mungkin kenal semua. Kakak Galvin Dari kakak Alvin, dari kakak orang jadi sudah banyak teman ya. Ada lagi yang mau? Oke, Adi. Bisa tuh. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yomi Mobjok, umur saya 20 tahun. Saya berasal dari Pegunungan Bintang, Papua, distrik Iwur, Kampung Dewok. Jenis kelamin saya laki-laki, agama saya Kristen Katolik. Tempat tinggal saya di Kampung Dewok, distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kampung Dewok terletak di perbatasan antara Kabupaten Bovendigul dengan Kabupaten Pegunungan Bintang. Saya sekolah di SD Impres Walakobun. Selama saya sekolah, saya tinggal bersama orang tua saya. Dalam keluarga saya diajarkan untuk tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Dalam keluarga, hal yang boleh saya lakukan adalah membantu keluarga, mama ataupun bapak bekerja. Terus hal yang keluarga larang saya untuk dilakukan adalah tidak boleh mencuri dan tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bagian Kak. Tepuk tangan. Dari tiga teman-teman yang tadi, Adi Domi, lalu Ade Mitra, dan Ade Ayomi, menurut kamu semua, mana yang paling mengenal dia pun diri? Dia pun diri saja dulu. Kenapa? Karena dia ceritakan dari awal. Terus dia sudah salah tiga bertemu naik, dan
Oke. Ada lagi selain Domi? Mobil? Ayomi. Kenapa ada Mira tidak? Oke ya, nanti kita pikir-pikir ya. Jadi pertama begini, kalau pertanyaannya siapa yang paling mengenal dia punya diri sendiri, itu maka kita masih ada di sini ya, nomor 1. Jadi harus apa namanya, teman-temannya semua sebenarnya yang tadi 3 adik yang bicara itu sudah sangat luar biasa ya. Tapi supaya dia menjadi lebih luar biasa lagi, kita harus berlatih lagi minggu depan ya kita. Kalau saya cerita siapakah aku, itu nomor satu itu saja, ini satu kertas itu pasti nggak muat itu. Siapakah aku? Belum kaitannya dengan orang lah. Ya, cerita awalnya sebenarnya dimulai dari Ayomi tadi. Ayomi cukup bagus menceritakan poin 1. Ya, tapi yang lain juga bagus. Jadi semuanya sudah bagus, cuman Ayomi bercerita. Kalau punya adik Domi itu lebih ke membuat singkat-singkat saja. Saya tinggal di sini, di sini, di sini. Tapi tidak ada, kalau membaca yang di atas kayak begini, ini tidak ada cerita. Kan diminta cerita ya. Lalu ada Mira juga sudah mulai lumayan bagus ya, mulai bercerita. Saya ini. Jadi kan yang diminta itu bercerita tentang diri, bukan menulis nama saya, tidak, tapi bercerita begini. Saya akan memulai dengan, misalnya kalau saya disuruh cerita ya, saya akan mulai. Saya lahir tahun 1980, orang tua saya orang Kei, bapak saya orang Kei, namanya ini, ibu saya ini. Mereka menikah dan melahirkan saya tahun 1980. Saya lahir di satu rumah kecil dengan atap yang bocor-bocor. Bapak saya seorang petani. Kami hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Tapi dalam keluarga yang sangat sederhana itu, saya diharuskan untuk harus berperilaku atau bertindak A, B, C, D, C. Dan saya tidak boleh melakukan A, B, C, D, D. Ya. Jadi, diminta untuk mendeskripsikan tentang diri. Nah, ini hanya 3 contoh. Pak, ada masih mau coba? Kalau tidak ada lagi yang berani mencoba, kasih tepuk tangan buat Mas Domi. Adik Domi, Mas, panggil Mas kan? Adik Domi, Adik Ayomi, sama Adik Mira. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang pertama, yang kedua, apa waktunya waktunya terlalu sempit? 30 menit waktu yang lama. Kita punya kebiasaan begini. Jadi bukan cuma adik-adik ya, tapi semua orang yang disebut siswa mahasiswa itu punya kebiasaan begini. Ketika dikasih tugas dengan waktu yang sempit, misalnya 30 menit atau 90 menit tes di kelas itu orangnya santai-santai saja itu. Jadi dia tidak memanfaatkan waktu, tapi dia santai-santai, nanti tiba-tiba dosennya atau gurunya bilang waktu tinggal 10 menit, baru dia stres. Hah? Benar tuh? Baru dia stres mikir. Dami tadi santai sekali, karena Dami sudah menulis panjang ya. Ketika saya bilang waktu sisa 5 menit, dia santai-santai saja. Yang lain stres, waktu 5 menit cari ini apa. Nah 25 menit yang lain itu kamu bikin apa? Tapi kalau mau kerja yang lebih baik kan seperti begini, kan waktu 30 menit, ada 4 soal. Oke. Saya akan gunakan waktu misalnya 10 menit untuk berpikir,
antara soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. 10 menit habis. Saya hanya tidak bikin apa-apa, tapi saya mikir soalnya itu. Kira-kira saya nulis apa? Lalu saya akan gunakan waktu misalnya 10 menit lagi atau 15 menit untuk mulai menulis. Ya, jadi tadi itu planning waktu ya. Kalau bicara planning minggu lalu itu planning waktunya juga. 15 menit saya pakai untuk menulis, yang 10 menit saya pakai hanya untuk berpikir. Berpikir sambil mencari-cari informasi yang lain sebagai informasi tambahan. Lalu setelah itu 15 menit saya pakai untuk menulis. 5 menit terakhir saya akan pakai untuk membaca ulang runtutan dari atas ke bawah. Sehingga ketika dosen datang bilang sisa 5 menit, saya sudah tidak bikin apa-apa, tugas saya hanya membaca ulang dari atas sampai ke begitu ya. Jadi harus juga ada yang namanya perencanaan soal waktu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bodoh. Semua manusia di dunia ini pasti hanya dikasih waktu oleh Tuhan, itu paling adil. Ya, satu hari itu setiap manusia di dunia ini hanya dikasih waktu 24 jam. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Benar ya? Hanya 24 jam. Tuhan kasih waktu yang sangat adil bagi semua orang di dunia. Yang berhasil itu adalah mereka yang bisa merencanakan 24 jam dalam kehidupannya satu hari. Itu orang berhasil. Jadi kalau mau berhasil itu cuman harus pertama adalah merencanakan 24 jam itu. Berapa jam untuk tidur, berapa jam untuk bermain, berapa jam untuk makan, berapa jam untuk pacaran, berapa jam untuk kangen-kangen dengan orang tua. Hanya itu, ya. Kalau mau berhasil cuma itu, karena semua orang punya waktu yang sama. Itu kenapa disebut tidak ada manusia yang bodoh di dunia ini, karena semua punya waktu yang sama. Yang bodoh itu adalah mereka yang tidak bisa mengatur waktunya yang 24 jam dalam sehari. Dan saya yakin adik-adik semua sedang menuju ke mengatur waktu 24 jam dalam sehari itu supaya minimal dalam waktu 4 tahun atau 3 tahun setengah sudah bisa jadi sarjana. Kalau jadi sarjana pulang ke kampung, kan orang tua bahagia tak? Kamu juga bahagia tak? Semua orang bahagia tak? Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Dikumpulkan kertas kerjanya. Dia baru mau kerja tuh. Kumpul ke saya. Ini jadi saya punya. Ini jadi saya punya harta. Tidak apa-apa. Nanti ada lagi. Ini saya punya harta. Sayang paling Saya kira tadi itu ada yang minta, Pak, kertasnya kurang gitu. Hah? tadi tulis di sini dinyatakan. Saya ambil yang ini saja, yang kecil saja. Sudah semua? Oke, terakhir ya. Tadi itu saya pikir ada yang datang bilang, Pak, Kakak, saya minta kertas tambah, kertasnya kurang gitu. Saya pasti pikir begitu. Saya masih bawa banyak gitu. Yang tadi saya bilang, kalau saya disuruh nulis tentang diriku, 1 lembar ini pasti tidak cukup. Tapi ini baru pertama ya. Saya sangat yakin minggu depan itu 1 halaman ini pasti sudah penuh. Lalu misalnya minggu berikut lagi, karena sudah semangat, 2 ini penuh. Mungkin pertemuan ketiga Anda sudah bilang, Kakak minta tambah kertas, barangnya telah cukup ini. Saya masih punya banyak cerita. Hah? Jadi mulai pulang, masih ingat satu nama toh? Masih. Ya, supaya minggu depan kamu tidak lupa lagi kan? Bahaya. Masa minggu depan lupa saya itu? Pulang, saya tulis tadi di sini tuh. Di grup ada di
Saya tulis yang ini, yang 4 poin ini, ya. Itu di Word, saya ketik itu, lalu saya sudah kirim ke grup itu. Di situ saya nama ada di situ. Hah? Hah? Mahasiswa ada ya? Nah, harapannya adalah adik-adik nanti pulang tidak usah gunakan waktu yang banyak, 5 menit atau 3 menit dalam sehari saja. Coba manfaatkan untuk menulis. Jangan ketik ya. Ketik itu cuman urusan tidak banyak menggunakan pikiran itu. Karena hurufnya sudah di situ, kau tinggal pilih itu. Kalau menulis dengan tangan itu maka pikiran akan jalan. Ya. Untuk berpikir lalu apa kira-kira yang mau ditulis itu, ya. Jadi mungkin tidak usah banyak-banyak dulu kan, nanti mabuk. Jadi 1 hari itu paling banyak 5 menit lah. Pakai untuk, kalau sekarang itu kan karena orang tidak menulis, karena sekarang dia semua pakai mesin ketik, handphone itu. Ngomong-ngomong. Jadi dia tidak terbiasa berpikir itu. Untuk kemudian menuangkan pikirannya dalam tulisan gitu. Ya. Coba mulai dengan cara menulis dengan menggunakan tangan. Ya, tulis tangan ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. 1 hari itu 5 menit saja. Kau tulis apa saja. Ya. Yang tadi saya bilang, bikin buku harian. Coba. Ya. Siapa tahu setelah buku harianmu itu dalam setahun buku itu jadi satu terus bisa diterbitkan, orang lain bisa belajar sesuatu dari kita. Kan kita orang belajar tentang pengalaman saya dari Papua sampai ke Salatiga dan bisa bertemu dengan orang-orang dan saya bisa survive ya, bertahan, beradaptasi. Itu satu cerita menarik. Jadi mulailah menulis. Nanti kalau sudah mulai sudah bosan dengan tangan, bisa pindah ke laptop, pakai laptop. Ya. Cerita harian, buku hariannya dibuat di laptop itu. Hari ini saya bikin apa sih? Gitu. Ya. Karena dengan semakin banyak menulis, maka otak semakin bekerja dan berimajinasi tentang sesuatu. Gitu ya? Oke. Sekali lagi, kalian semua orang-orang hebat, ya. Dan untuk menjadi semakin hebat, minggu depan kita akan berlatih lagi. Minggu depan mungkin nanti kakak Fred yang akan sampaikan. Kakak Fred masih ingat tak? Kakak besar yang memang berannya besar. Hari waktu kita perkenalan pertama itu ada kakak Fred tak? Kakak Fred juga besar di Papua, tapi dia di Jayapura. Kalau saya di Kaimana. Ya, iya, Kaimana. Tahu Kaimana? Yang paling indah itu ya, ada lagunya itu senja. Di Kaimana. Tapi belum pernah ke sana. Belum. Oh, nanti bisa main ke situ ya. Jadi senja indah di Kaimana itu. Ada lagunya itu ya. Oke. Sebelum kita selesai, mari pegang tangan dulu. Kan kita mau berdoa. Bos, ayo. Bahasa daerah itu apa, Bos? Yel apa dulu Kak Bos? Iya bahasa Giting Bang. Tadi itu ngalum jadi. Bahasa Me. Oh ini. Ya, Me. Me. Bukan Me. Siapa yang berdoa? Ini Pame. Ayo, taruh tangan semua. Iya. Kita berdoa ya. Pakai bahasa atau teman tinus? Iya. Ayo sudah teman tinus. Ayo. Habis berdoa jangan lepas tangan dulu. Siapa berdoa cepat? Siapa daerah Mek? Ini baru. Jadi kaba angkut kegiatan mabara gura pulang kemana? Awal mulai mabara pulang rumah kau akan mengarahnya dengan gaji pulang kita pada sini. Karena itu kan yang berkurang berbagi. Oke, saya akan bilang kita pasti bisa dan kalian semua teriak bisa yang keras kali ya. Siap. Ke sini. Sini. Saya rekam dulu. Ayo. Saya bilang kita pasti bisa, lalu kalian semua teriak bisa ya, yang keras ya. Kita pasti bisa. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Nanti tunggu pengumuman. Ini kasih kembali ini dulu.
Absen dulu, adik-adik absen dulu. Aku hapus dulu, tolong. Depannya kembali ke Anda. Ayo kembalikan. Tidak boleh. Absen dulu baru saya mau bicara cepat 1 menit saja. 1 menit dengan kakak besar itu dulu. Dia paling terkenal toh, kan paling banyak. Oh, Kasihan kita bully. Oh nanti kasih toh. Nah itu bisa tulis banyak kalimat. Kenapa ngomong hanya 1 kalimat? Ada yang cukup, ada yang masih kurang. Yang Kakak tidak kasih belikan apa yang minggu depan kayaknya diperlukan lagi. Nanti jangan toh.